Sahabat Lavos yang diberkati Tuhan, di saat ini kembali lagi kita diajak untuk merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, di saat ini kami mau membaca, membuka serta merenungkan akan sabda kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh dapat ada di setiap kami, sehingga kami boleh dapat membaca dan merenungkan. Terlebih khusus kami memahaminya ya Bapa. Hanya di dalam nama firman-Mu, firman yang kudus, kami siap mau membaca firman. Haleluya, amin. Injil Markus pasal 13 ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jikalau kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jauh pembacaan perenungan kita di saat ini. Shalom. Tema perenungan kita di saat ini ialah tanda-tanda yang mengarahkan kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjelang Natal kita pasti melihat banyak tanda di sekitar kita. Lampu-lampu mulai dinyalakan, pohon Natal mulai berdiri di toko-toko dan rumah-rumah. Musik Natal mulai terdengar tanpa diberitahu kapan. Kita langsung mengerti Natal ini sudah dekat. Menariknya, Yesus juga memakai gambaran tanda-tanda seperti tanda-tanda pohon yang tadi sudah kita berbicara. Ketika ia mengajar murid-muridnya dalam Markus pasal 13 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29, Yesus berkata begini, "Tariklah pelajaran dari pohon ara. Apabila rantingnya sudah lembut dan bertunas daun, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa Anak Manusia sudah dekat." Hari ini kita belajar apa arti pesan Yesus ini, terutama kita menyambut Natal. Ketika Yesus mengatakan kata-kata ini, keadaan bangsa Israel sebetulnya tidak jauh berbeda dari situasi kita. Secara politik, bangsa Israel hidup di bawah tekanan bangsa Romawi. Secara ekonomi, banyak orang Israel susah karena pajak yang tinggi. Secara sosial, jurang antara kaya dan miskin sangat lebar sekali. Secara agama, ibadah begitu berat oleh banyak aturan dan orang-orang merindukan kehadiran Mesias. Jadi, Yesus berbicara kepada orang-orang yang hidup dengan rasa takut, lelah, dan tidak pasti. Persis seperti banyak dari kita hari ini yang menghadapi masalah ekonomi, situasi politik yang membingungkan, dan tekanan hidup yang tidak baik-baik saja. Di tengah-tengah ketidakpastian, itulah Yesus berkata, "Lihatlah tanda-tandanya. Belajarlah dari pohon ara." Pohon ara sangat dikenal oleh orang Israel. Di musim dingin, pohon ara tidak punya daun, kelihatan mati dan kering. Tetapi ketika rantingnya mulai lembut dan tunas kecil mulai keluar, orang Israel tahu satu hal: musim panas sudah dekat, waktu buah akan muncul. Yesus memakai gambaran ini, Yesus memakai gambaran sederhana ini supaya kita mengerti bahwa Tuhan juga memberi tanda-tanda dalam perjalanan hidup kita. Dalam Markus pasal 13, sebelumnya Yesus menyebutkan banyak hal yang akan terjadi di dalam dunia. Kekacauan, pergolakan, tantangan, bahkan penyesatan terhadap umat Israel. Tetapi tujuannya bukan membuat murid-muridnya ketakutan, melainkan supaya mereka melihat bahwa
Allah tidak berdiam diri saja. Justru ketika dunia goyah, murid-murid diajak sadar. Ia berkata, ia sudah dekat. Ia ada di ambang pintu. Artinya, Yesus ingin kita peka bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan lewat hal-hal yang tampak tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Sahabat Klavos yang diberkati Tuhan, menjelang Natal, banyak orang fokus pada tanda-tanda secara fisik, yaitu dekorasi Natal, lagu Natal, hadiah, dan perayaan. Tetapi Yesus mengajak kita untuk memperhatikan tanda di dalam hati kita, yaitu tanda kerinduan. Kadang kita merasa ingin kembali dekat dengan Tuhan. Ada rasa haus tentang rohani. Itu tanda bahwa Yesus sedang mengetuk kita dengan dekat. Yang kedua, tanda perubahan hati. Seperti ranting pohon yang mulai lembut. Tuhan suka melembutkan hati kita. Mungkin kita jadi lebih mudah mengampuni, ingin berubah, dan mulai peduli terhadap orang lain atau bahkan sesama kita. Itulah semua tanda bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Seringkali tanda dari Tuhan justru hadir melalui banyak masalah, sahabat Klavos yang dikasihi Tuhan. Pergumulan membuat kita kembali mencarinya, mengandalkannya, dan menyadari bahwa kita butuh Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Menjelang Natal, Tuhan membuka kesempatan bagi kita untuk berbagi, membantu, mendengar, menguatkan, menolong orang lain. Itu tanda bahwa kasih Kristus nyata dan sedang bekerja dalam kehidupan kita untuk sesama kita. Semua tanda ini mengingatkan kita bahwa Yesus sudah dekat, bukan hanya pada hari Natal tanggal 25, tetapi dalam setiap momen hidup dan kehidupan kita. Sahabat Klavos yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari pohon ara. Belajar dari tanda-tanda yang kecil yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika hati kita mulai rindu, ketika kita mulai berubah, ketika pergumulan mendorong kita mencari Tuhan, atau ketika kasih mendorong kita menolong orang lain atau sesama kita, yang artinya bahwa semua tanda itu menjelaskan bahwa Yesus dekat, sudah di ambang pintu. Menjelang Natal ini, mari kita tidak hanya melihat lampu-lampu Natal yang terang di luar sana, tetapi juga memperhatikan tanda-tanda Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Entah berbagai persoalan hidup kita, baik susah maupun senang ataupun duka, kita mengerti bahwa tanda-tanda Tuhan selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari, marilah kita membuka hati kita dan berkata di dalam hati dan kita, Tuhan, Engkau dekat, aku mau menyembahmu. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang lahir sebagai juru selamat untuk kehidupan kita umat manusia. Bapa, di saat ini kami sudah mendengarkan akan sabda kebenaran firman. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di setiap hati dan pikiran kami dapat memampukan kami, menguatkan kami, agar kami boleh dapat melakukan setiap apa yang difirmankan saat ini dalam hidup dan kehidupan kami, di berbagai peristiwa kehidupan kami yang kami alami. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, yang lahir sebagai Yesus Kristus. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom.